Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai filosofi masyarakat Nagekeo, yaitu To'ojogo Wagasama, yang dapat diartikan bangun dan bekerja bersama. Filosofi ini dapat diartikan pula sebagai usaha gotong royong dari suatu kelompok. Filosofi To'ojogo Wagasama merupakan filosofi dari masyarakat Nagekeo Flores NTT. Nagekeo sendiri merupakan kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. To'ojogo Wagasama terdiri dari dua kata, yaitu To'ojogo yang dapat diartikan sebagai bangun bersama, Wagasama yang dapat diartikan sebagai angkat bersama atau bekerja bersama. Jadi, To'ojogo Wagasama dapat diartikan sebagai bangun dan bekerja bersama. Filosofi To'ojogo Wagasama menjadi pendorong bagi masyarakat Nagekeo dalam membangun daerahnya, baik dalam segi pembangunan, ekonomi, politik, dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi ini menjadi tradisi yang sering dipraktikkan masyarakat adat dalam bekerja sama atau bergotong royong demi menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti mengerjakan kebun atau kegiatan pertanian lainnya. Filosofi ini tidak hanya melibatkan kerjasama antara keluarga atau antar suku, tetapi merangkul seluruh lapisan masyarakat manapun. Filosofi To'ojogo Wagasama memberi kesadaran bagi masyarakat Nagekeo untuk bersama-sama membangun daerahnya. Kerjasama ini memiliki tujuan, yaitu demi mencapai suatu kebahagiaan bersama. Tentunya filosofi ini memiliki kaitannya dengan filsafat timur yang diprakarsai oleh Lao Tse. Lao Tse atau Lao Xi atau Lao Tzu merupakan seorang ahli filsafat dan penyair yang berasal dari Cina. Dalam ajarannya, ia lebih menekankan pada eksistensi manusia. Dalam eksistensi tersebut, manusia harus mencapai tujuan yang dapat menghasilkan kebahagiaan bagi sesama dan pada akhirnya mengarah pada eksistensi tertinggi. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia sempurna adalah mereka yang telah mengerti Tao dan mampu melebur dengannya. Tao dapat diartikan sebagai jalan. Untuk menyatu dengan Tao, manusia harus kembali kepada Te atau jiwa budi yang luhur. Untuk kembali kepada jiwa luhur, manusia membutuhkan wadah kosong atau Wu Wei untuk diisi dengan jiwa budi yang luhur. Wadah yang kosong didapat manusia setelah manusia mampu berdamai dengan dirinya sendiri, atau dapat disimbol dengan yin dan yang. Kehidupan yang alami inilah yang menjadi satu kebajikan dasar yang memicu munculnya kebajikan yang menuntun manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Kelemah lembutan merupakan teman dari kehidupan. Sebaliknya, kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian. Kemudian menyangkal diri adalah sikap yang menganggap diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia. Oleh karena itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup dengan tenang dan tentram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta. Hal ini memiliki kesamaan dengan pemikiran Aristoteles.
Aristoteles. Aristoteles memandang bahwa hidup manusia memiliki tujuan, yaitu untuk menggapai kebahagiaan atau eudaimonia. Menurutnya, jika manusia ingin mencapai kebahagiaan, maka manusia harus melakukan tindakan yang mengarah kepada kebaikan bagi dirinya dan sesama. Kebahagiaan yang dimaksud adalah bila manusia melaksanakan moral atau etika. Kebahagiaan tersebut tidak hanya mengarah pada kebaikan fisik, tetapi juga kepada kebaikan metafisik. Hal ini berarti tindakan manusia juga harus mengarah kepada kebaikan tertinggi, yaitu wujud yang adil kodrati. Filosofi To'o Jogo Wagasama memiliki keterkaitan makna dengan filsafat Lao Tse dan filsafat Aristoteles. Dalam filosofi To'o Jogo Wagasama, hal pokok yang ditekankan yaitu mengenai usaha kerjasama dalam membangun daerahnya. Filosofi ini tentu memberi kekuatan dan semangat bagi masyarakat Nagekeo untuk mencapai kebahagiaan yang dicita-citakan bersama. Kebahagiaan dari filosofi ini tidak hanya pada kebahagiaan yang bersifat fisik, tetapi juga mengarah pada kebahagiaan adikodrati. Hal ini dapat dilihat di mana ketika masyarakat Nagekeo bekerja sama, mereka mencurahkan seluruh syukur atas hidup dan kebersamaan yang mereka alami kepada wujud yang adikodrati. Hal ini dapat dilihat dengan bentuk konkret yaitu pada ritual adat. Hal ini tentu memiliki kaitannya dengan pandangan Lao Tse dan Aristoteles. Lao Tse menguraikan mengenai filsafat Tao. Dalam pandangan filsafat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki eksistensi demi mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut tentu menghasilkan kebahagiaan yang mengarah pada eksistensi tertinggi. Hal ini juga dijelaskan oleh pandangan filsafat Aristoteles mengenai eudaimonia. Menurutnya, jika manusia ingin mencapai kebahagiaan, maka manusia harus melakukan tindakan yang mengarah pada kebaikan bagi dirinya dan sesama. Kebaikan tersebut dapat mengarah pada hubungan dalam bekerja sama. Sekian dan terima kasih.